Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Baiklah, di sini Rafiq Sabi akan melanjutkan alur cerita film Alparslan Buyuk Selçuklu episode ketiga. Di awal episode ketiga ini terlihat Alparslan, Atabe Hasan dan rekan-rekannya sedang memanjat tembok dengan cara saling bahu-membahu. Dan kemudian mereka menaiki tembok dengan menggunakan seutas tali. Setelah Alparslan berhasil naik, lalu kemudian diikuti oleh Atabe Hasan, namun baru di pertengahan Jenderal Dukas datang dan memanah tali tersebut. Sudah beberapa kali dipanah namun tidak mengenainya. Cerita dikembalikan ke seminggu sebelumnya. Di tenda suku, Akca Hatun sedang memikirkan tentang tujuan kalung yang diberikan oleh Tekfur Kekafmenos, yaitu sebagai alat untuk membuka semua surat yang diberikan oleh Tekfur Kekafmenos, yang berupa perintah yang harus dilakukan oleh Akca. Beberapa saat kemudian, Atabe Hasan pun mencoba menghibur Akca dengan memberikan beberapa nasihat kepada Akca, layaknya yang sering diucapkan juga kepada Alpargut di saat marah ketika masih kecil. Di sini Alpargut menceritakan bahwa Akca merupakan anak dari Hasan B. Dia diadopsi oleh Tekfur Kekafmenos setelah ibunya meninggal. Sedangkan ibu Akca adalah seorang mualaf dan dibunuh oleh Tekfur Kekafmenos dengan tangannya sendiri. Ketika Alpargut melihat Akca kecil yang dibawa oleh pasukan Kekafmenos ke Kastil Ani, Alpargut pun memutuskan untuk mengikuti Akca kecil untuk menjaganya dari pengaruh Bizantium. Untuk masuk ke dalam kastil, Alpargut menyamar menjadi budak. Dengan seiringnya waktu, Alpargut pun dipilih oleh Kekafmenos sebagai salah satu kepercayaannya di sisi Kekafmenos. Setelah mendengar semua kecocokan yang diberitakan oleh Alpargut dengan apa yang dilihatnya sendiri, Akca pun sangat yakin Atabe Hasan adalah ayah kandungnya. Namun Alpargut pernah berpesan agar Akca tidak memberitahukan identitas aslinya kepada siapapun sebelum Vaspurakan berhasil direbut kembali oleh Seljuk. Akca Hatun pun sangat senang melihat ayah kandungnya, Atabe Hasan. Di sisi lain, Emir Bozan terkejut melihat Begim Sefer duduk di singgasananya. Istri Sultan Mefdud ini pun menjelaskan bahwa mulai saat ini dia dilantik sebagai gubernur Al-Ghaznafir, sedangkan Emir Bozan hanya sebagai pelayan pemerintahan saja. Mendengar itu, Bozan pun terpaksa menerima semua apapun yang diperintahkan oleh Begim Sefer agar semua rencananya tidak terbongkar. Semua yang dilakukan Begim Sefer adalah usulan dari Alparslan untuk mengetahui seberapa setia seorang Emir Bozan selama ini. Di tempat pembantaian, Alparslan menemukan segel pin pengenal Yannis. Seketika itu juga Alparslan pergi ke Vaspurakan seorang diri. Sesampainya di sana, Alparslan marah kepada Kekafmenos dan meminta pertanggungjawaban mereka karena telah membantai umat muslim di perjalanan, bahkan prajurit mereka sendiri. Di saat Alparslan sedang sangat marah, Diogen pun meminta bukti konkret tentang tuduhannya tersebut. Alparslan pun menjawab, "Aku tahu kalian telah menyalahi kesepakatan awal. Sekarang berikan padaku pelakunya atau aku akan mengambilnya sendiri." Mendengar itu, Yannis pun langsung menghunus pedangnya ke leher Alparslan. Tidak tinggal diam, Alparslan balik menyerang. Kemudian Kekafmenos menyuruh untuk memeriksa kebenarannya kepada Yannis. Cagribe mengadakan rapat untuk membahas tentang pembantaian kaum muslimin yang dilakukan oleh orang yang tak diketahui. Di tengah diskusi, Alparslan pun mengatakan bahwa dia sangat yakin bahwa yang melakukannya adalah Bizantium. Alparslan pun memberikan segel tersebut kepada ayahnya Cagribe. Melihat kenyataan itu, Cagribe pun memerintahkan untuk membalas dendam. Namun Alparslan memberikan ide agar mereka melakukannya dengan trik agar tidak merusak perdamaian. Di sisi lain, Kekafmenos mempertanyakan kepada prajuritnya bagaimana hal itu bisa terjadi.
Di saat prajurit itu mengatakan akan mencari pelakunya, Yanis pun langsung menusuk prajurit tersebut. Kekafmenos kemudian menunjuk Evdokia sebagai utusan untuk menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam hal pembantaian yang telah terjadi. Kemudian Jenderal Dukas pun menawarkan diri sebagai perwakilan dari Kekaisaran Bizantium untuk mendengarkan langsung tanggapan Sultan Tugrul. Sultan Tugrul sedang mempertanyakan mengenai masalah pembantaian yang terjadi. Menurut Sultan Tugrul, tidak mungkin Bizantium yang melakukannya. Yinalbey pun mengatakan bahwa Alparslan meyakini bahwa Bizantiumlah pelakunya, dan Alparslan telah pergi ke Faspurakan dengan sendirian. Mendengar itu, Sultan pun terkejut dan langsung menanyakan kepada Haci tentang kebenarannya. Beliau pun membenarkannya. Tidak berselang lama, Alparslan pun datang menemui Sultan Tugrul. Sultan Tugrul pun menanyakan langsung apa alasan Alparslan mendatangi Faspurakan seorang diri dan menuduh Bizantium yang melakukan pembantaian tersebut. Alparslan mengatakan itu semua dilakukannya karena dia sangat yakin Bizantiumlah yang melakukannya. Kemudian Alparslan pun memberikan segel pengenal Yanis kepada Sultan. Melihat kenyataan itu, Yinalbey pun lagi-lagi tertunduk malu. Beberapa saat kemudian, utusan Bizantium pun datang menghadap kepada Sultan Tugrul di istana. Sultan pun meminta pertanggungjawaban terhadap umat muslim yang dikirim oleh Bizantium tidak sampai ke Seljuk dengan selamat. Karena Bizantiumlah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka saat di perjalanan sampai ke Seljuk. Evdokia pun membantah tuduhan pembantaian tersebut. Dia mengatakan tidak mungkin Bizantium yang melakukan hal tersebut, karena seluruh prajurit Bizantium pun tidak ada yang selamat di lokasi tersebut. Sultan Tugrul pun meyakinkan bahwa Bizantiumlah yang melakukannya. Kemudian beliau melemparkan segel Yanis ke hadapan mereka. Melihat itu, Evdokia pun berdalih bahwa segel tersebut adalah palsu. Sultan Tugrul pun menyuruh Haci Dehistani untuk mengambil kembali segel Yanis tersebut. Sultan mengatakan, jika semua itu terbukti kalian yang melakukannya, aku akan merubah dunia jadi neraka untukmu. Setelah utusan tersebut pergi, Alparslan pun meminta izin kepada Sultan untuk membawa Yanis ke istana dan mengakui perbuatannya. Tetapi Sultan menolak dan tak membiarkan Alparslan sendiri karena Sultan khawatir dengan keselamatannya. Namun Alparslan pun kemudian berhasil meyakinkan Sultan bahwa dia siap mati untuk negaranya. Alparslan pun mengatur rencana dengan pasukannya untuk bisa masuk ke Faspurakan. Di sisi lain, Yinalbey sangat khawatir jika Alparslan bisa membalaskan dendam kepada Yanis. Karena itu bisa membuat nama Alparslan semakin harum di mata Sultan. Yinalbey sangat menginginkan Sultan Tugrul menganggapnya yang terbaik. Kunduri pun meminta Yinalbey untuk menggagalkan upaya Alparslan tersebut dengan menggunakan Sulaiman. Di sisi lain, Karaca Hatun terus mendesak Sulaiman untuk berbuat sesuatu yang terbaik dari Alparslan. Karaca terus mendorong Sulaiman untuk bisa menjadi pewaris tahta kerajaan Seljuk dan menggantikan posisi Sultan Tugrul di masa depan. Elini çabuk tutmazsan ortada net. Evdokia memberitahukan kepada Tekfur Kekafmenos bahwa Sultan Tugrul menuduh mereka yang melakukan pembantaian tersebut. Kapten Diogen pun mengatakan, jika mereka menuduh seharusnya mereka memberikan bukti yang konkret. Dengan cepat Jenderal Dukas menjawab, mereka tidak punya bukti. Lalu Diogen pun mengusulkan agar Yanis segera melakukan penyelidikan sebelum terlambat. Tekfur Kekafmenos pun setuju dengan Kapten Diogen. Awalnya Yanis sangat senang bahwa Seljuk tidak memiliki bukti apapun tentang tuduhannya tersebut. Kemudian Evdokia menampar Yanis dan memberitahukan bahwa Seljuk menemukan pin segel pengenal Yanis di TKP. Yanis pun terkejut. Dia merasa sangat ketakutan. Evdokia dan Jenderal Dukas sengaja tidak memberitahukan kepada Kekafmenos tentang bukti tersebut. Akcha Hatun teringat kembali kata Alpagut bahwa di suku Mev ada seseorang yang akan melindungi dia, tetapi dia tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Ibu Akinai pun datang. Akcha Hatun pun ingin mengantarkan Ibu Akinai membelah kayu. Ibu Akinai teringat lagi telik sandi yang dikirimkan oleh seseorang untuk menjaga Akcha, dan ternyata Ibu Akinai lah yang mengambil kalung salib tersebut.
Alparslan memberitahukan kepada Atabe dan rekannya mengenai rencana membawa Yanis keluar dari Vaspurakan, yaitu dengan cara menyamar sebagai pendeta di dalam kereta budak yang akan pergi ke Vaspurakan setiap minggunya. Sedangkan di sisi lain, Diogen dan Nestor mempertanyakan kenapa Evdokia dan Jenderal Dukas menyembunyikan bukti yang sudah diberikan oleh Sultan Togrul. Diogen pun berencana mengirimkan informasi pembantaian tersebut kepada Kaisar Bizantium. Yanis'in yaptığını bildireceğim. Keesokan harinya, Alparslan dan rekannya menemukan gerobak budak yang akan menuju ke Vaspurakan. Mereka pun mengambil alih kereta tersebut dan membebaskan semua budak-budak. Kemudian mereka berangkat ke Vaspurakan setelah mengetahui kode pintu masuk Kastil Vaspurakan. Emir Bozan pun ternyata melihat Alparslan menuju ke Vaspurakan. Dia pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Kekafmenos. Setelah mengetahui hal tersebut, Kekafmenos pun menyuruh ke prajuritnya untuk mencari Alparslan di mana-mana. Yanis dan Diogen pun menemukan gerobak tersebut. Di saat mereka membukanya, Alparslan pun tidak ada lagi. Mereka pun menahan keempat orang rekan Alparslan dan menyiksa mereka untuk mengakui bahwa mereka mengetahui di mana keberadaan Alparslan. Meskipun sudah mengalami siksaan, rekan-rekan Alparslan tetap tidak mengakui bahwa mereka mengenal Alparslan. Kemudian Tekfur Kekafmenos menghentikan Yanis dan melarangnya untuk menyentuh mereka sampai dia kembali lagi. Kekafmenos menyuruh Akça untuk datang ke Vaspurakan menemuinya segera. Setelah mendapatkan pakaian pendeta, Alparslan dan Atabe Hasan pun kembali ke gerobak. Namun mereka tidak menemukan rekan-rekannya yang lain. Prajurit Vaspurakan pun datang untuk menangkap mereka. Kemudian Alpargut datang dan membunuh prajurit tersebut. Alparslan sangat heran kenapa mereka diselamatkan oleh orang ini. Alpargut pun mengatakan, "Kau jangan tertipu dengan pakaianku. Aku masih berada dalam tujuan dakwahku." Atabe pun mengetahui bahwa dia adalah Alpargut. Kemudian Atabe mempertanyakan apakah dia tidak merindui ibunya, Akinai. Alpargut pun menjawab, "Aku mati demi ibuku dan aku hidup untuk negaraku." Ibu Akinai selalu mencari Alpargut. Dia pergi setelah pembantaian yang dilakukan oleh Kekafmenos sebelumnya di suku mereka. Dia sengaja menyamar menjadi budak untuk melindungi Akça yang diculik oleh Kekafmenos. Anam için ölü. Kemudian Alpargut pun membawa mereka ke jalan penjara bawah tanah. Alpargut berpesan kepada Alparslan, "Ketika kau berhasil membuat Yanis berbicara, kerinduanku pada ibuku akan terobati. Semoga Allah membantumu," katanya. Alparslan pun menuju ke penjara bawah tanah dan membebaskan rekan-rekannya yang sudah disiksa oleh Yanis. Yinalbe menemui Sulaiman. Di sini Yinalbe meminta Sulaiman untuk mengambil Yanis dan membawanya ke Sultan sebelum Alparslan. Yinal memujuk Sulaiman dengan mengingatkan tentang tahta yang akan diperolehnya di kemudian hari. Kemudian Sulaiman menanyakan kenapa Yinalbe melakukan sesuatu yang menguntungkannya. Yinalbe pun menjawab, dia hanya butuh kepercayaan dari Sultan yang selama ini sudah menganggapnya sebagai pemberontak. Mereka pun pergi menuju ke Vaspurakan. Lalu Erbaskan datang dan dia memberitahukan kepada mereka bahwa dinding kastil sangat tinggi dan prajurit selalu berjaga-jaga di sekitar area. Sulaiman pun memutuskan untuk membatalkan rencana Yinalbe tersebut karena menghemat waktu dan menghemat jumlah prajuritnya. Yinalbe pun sangat kesal karena tidak berhasil memasuki kastil dan menyerangnya, kemudian menangkap dan membawa Yanis ke hadapan Sultan Tugrul. Şehre giriş yasak. Furke Kamenos beni bekliyor. Açın kapıyı! Tekfur Kekafmenos memberitahukan kepada Akça bahwa anak buah Alparslan masuk ke dalam kastil. Akça pun senang karena sebelumnya Akça memberitahukan jadwal keberangkatan gerobak menuju ke Vaspurakan kepada Alparslan. Kekafmenos pun mengajak Akça ke penjara bawah tanah untuk memverifikasi kebenaran yang ditangkap tersebut anak buah Alparslan atau bukan. Di sisi lain, Emir Bozan sedang merekrut anggota dan menambah pasukan untuk mengkudeta pemerintahan Sefer Hatun di Ghaznavid saat ini. Emir Bozan ingin mengambil alih istana Bus dari tangan Sefer dan dijadikan negara oleh Emir Bozan sendiri.
Prajurit memberitahukan kepada Yanis bahwa Tevfur Kekafenos menyuruhnya segera keluar dari dalam penjara bawah tanah. Kemudian Alparslan pun datang untuk membebaskan rekan-rekannya. Saat Kekafenos dan Akça Hatun masuk ke ruangan tersebut, mereka pun terkejut karena tahanan sudah kabur. Alpagod pun mengunci mereka dari luar. Lalu Yanis pun datang untuk membuka pintunya. Sedangkan Alparslan dan rekan-rekannya berusaha untuk keluar dari kastil tersebut. Kemudian Alparslan menemukan seutas tali. Mereka pun memutuskan untuk memanjat tembok kastil tersebut dengan cara saling bahu-membahu seperti tangga yang dulu pernah diajarkan oleh ayah Alpagod saat mereka masih kecil. Setelah itu mereka pun memanjat tembok tersebut dengan tali. Ketika Alparslan sudah sampai di atas, Jenderal Dukas dan Diogen pun datang. Lalu dia memutuskan tali tersebut sehingga Atabe Hasan yang di belakang Alparslan terjatuh ke tanah. Seketika itu Atabe teringat istri dan anaknya di masa lalu. Şükür ki Kekafmenos datang dan melihat yang terjatuh adalah Hasan Bey. Kekafmenos pun sangat bahagia karena sebelumnya Kekafmenos sangat cemburu lantaran kekasihnya memilih menjadi istri Hasan dan meninggalkan Kekafmenos. Ketika penolakan yang diterima oleh Kekafmenos untuk terakhir kalinya, dia pun membunuh Maria, istri Hasan, dan membawa Akça kecil untuk dibesarkan sebagai senjata pembalas dendam Tevfur Kekafmenos. Sebagai info lagi, setelah menculik Akça kecil dan mengadopsinya, Tevfur Kekafmenos mengganti nama anak itu dengan nama Maria, sama seperti nama ibunya sebelum jadi mualaf. Terima kasih sudah menonton episode ketiga dan tetap tunggu kelanjutannya di episode 4. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yakın obayı.